Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Ketemu lagi dengan saya, Kazuki Aditya. Ya, kali ini saya ingin sharing ya sedikit mengenai cara masuk ke Jepang mungkin pasca corona ya, masa virus corona ini itu memang tergolong sulit untuk masuk ke Jepang lagi, terutama bagi teman-teman yang mau datang ke Jepang menggunakan visa Tokutei Gino. Nah, karena juga sekarang sudah marak nih ya yang mau masuk ke Jepang lagi pakai visa Tokutei Gino. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berangkat ke Jepang pertama kali ataupun yang sudah pernah, bisa ikut mungkin sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus ya untuk video saya ini. Oke? Dokumen apa saja sih yang perlu teman-teman siapin? Yang pertama pastinya bikin paspor ya. Bagi yang sudah pernah ke Jepang mungkin paspor sudah punya, tapi dilihat masanya sudah habis atau belum ya untuk masa aktif ya, istilahnya seperti itu. Kalau misalnya habis harus diperpanjang lagi, dan kalau yang belum punya itu untuk awal harus bikin dulu paspornya. Itu yang pertama. Jadi sebelum semuanya dokumen semua itu yang pertama adalah paspor. Oke. Nah, setelah itu mungkin teman-teman bisa masuk ke lembaga atau ya semacam LPK ya, lembaga pelatihan kerja di Indonesia dimanapun itu, untuk membantu istilahnya untuk yang dokumen perihal Tokutei Gino ya, untuk eligibility-nya seperti itu. Jadi teman-teman intinya masuk ke LPK manapun dan silahkan ikutin aja prosedur dari LPK tersebut ya. Oke, jadi dokumen yang kedua adalah dokumen eligibility. Eligibility atau disebut juga dengan Certificate of Eligibility, biasa disingkat dengan COA kalau mungkin agak nama kerennya ya gitu. Nah, biasanya kalau untuk pemagang atau Kensuse mendengar kata COA itu udah seneng banget ya. Jadi kalau misalnya hal yang ditunggu-tunggu oleh seorang Kensuse yaitu menunggu COA atau Certificate of Eligibility. Karena apa? Setelah mendapatkan eligibility itu ibaratnya kita mendapatkan kunci ya, kunci untuk membuka pintu negara Jepang. Jadi pemerintah Jepangnya sudah memberikan izin untuk pemagang memasuki negara Jepang seperti itu. Nah, tapi berbeda sedikit untuk yang namanya visa Tokutei Gino. Kalau visa Tokutei Gino ada tambahan beberapa dokumen yang perlu teman-teman lengkapin. Jadi dokumen yang sudah teman-teman pegang, yang pertama tadi adalah paspor. Paspor sudah punya. Yang kedua eligibility. Eligibility sudah turun ya. Kita anggap eligibility sudah turun. Dan yang ketiga pastinya teman-teman juga sudah menandatangani kontrak ya. Menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan yang teman-teman nanti mau ikuti di Jepang. Oke. 3 dokumen ini teman-teman harus pegang. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya teman-teman yaitu harus medical check up dulu. Ya. Untuk seorang Tokutei Gino nanti medical check up itu diperlukan untuk pengurusan namanya dokumen EKTKLN ya. Itu semacam dokumen yang dibutuhkan untuk tenaga kerja Indonesia dinaungi oleh BPN 2 TKI atau semacam lembaga TKI Indonesia seperti itu. Jadi persyaratannya memang untuk Tokutei Gino yaitu harus membuat EKTKLN atau kartu KTKLN seperti itu. Dan untuk persyaratannya yaitu teman-teman harus menambahkan hasil dari MCU atau medical check up ya. Medical check up di mana? Ya di mana saja, yang penting standar internasional lah gitu. Standar untuk ke Jepang itu seperti apa, setelah sudah tes ya dan hasilnya mungkin tidak masalah ya, fit, lalu teman-teman bawa
hasilnya itu ya, nanti kertasnya disimpan dulu untuk pengurusan EKTKLN. Langkah selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan EKTKLN. Nah teman-teman, untuk membuat EKTKLN itu harus prosesnya pendaftaran dulu ya. Daftarnya sebaiknya lewat website, lewat laptop atau komputer. Nanti masuk ke Siskot KLN namanya ya, Siskot KLN. Nanti alamat websitenya bisa saya tulis juga di sini, ada di sini ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus upload data ya. Jadi ada upload data, yang diperlukan upload datanya adalah kontrak kerja, kemudian COE atau Certificate of Eligibility, kemudian hasil medical check up tadi yang teman-teman sudah cek ya hasilnya, dan paspor. Jadi kontrak kerja, Certificate of Eligibility, sertifikat medical check up, dan paspor teman-teman harus scan dulu ya, kemudian diupload di Siskot KLN tadi atau di websitenya untuk mendaftarkan EKTKLN seperti itu. Setelah upload, nanti teman-teman juga bisa pilih lokasi untuk pengurusan EKTKLN, karena teman-teman harus datang langsung ke kantor di mana kantor untuk pengurusan EKTKLN teman-teman itu yang terdekat di mana. Selain itu jangan lupa juga untuk bayar asuransi. Jadi sebagai untuk visa tenaga kerja atau visa Tokutegino ya, di sini untuk skilled worker ya, itu harus membayar asuransi BPJS ketenaga kerjaan. Nah mungkin teman-teman bingung, loh saya kan sudah pernah, misalnya ada yang sudah pernah punya asuransi BPJS ketenaga kerjaan, itu BPJS-nya berbeda dengan BPJS ketenaga kerjaan yang teman-teman sudah punya di perusahaan sebelumnya. Jadi bedanya apa? Kalau untuk yang ini BPJS ketenaga kerjaan yang lewat Siskot KLN ini tadi ya, itu fungsinya teman-teman itu ibaratnya kayak punya apa ya, kalau misalnya Kensu atau pemagang itu kan di Jepang nanti kan ada yang bertanggung jawab, yaitu kumiai atau istilahnya asosiasi gitu ya, kalau misalnya Kensuse. Nah kalau misalnya teman-teman untuk Tokutegino, karena pemberangkatan secara pribadi gitu ya. Nah jadi yang bertanggung jawab siapa nanti ketika nanti di Jepang terjadi apa-apa seperti itu. Jadi ada asuransi yaitu BPJS ketenaga kerjaan lewat Siskot KLN, yaitu di BPN 2 TKI atau BPN 3 TKI atau LP 3 TKI dan sebagainya. Nanti caranya juga ada di website, tinggal transfer aja ke nomor rekening yang pilihannya juga sudah ada di situ. Tinggal masukin, tinggal transfer aja uangnya, dan hasil transfernya juga jangan sampai hilang. Kalau misalnya lewat handphone ya di screenshot aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah daftar, sudah mengupload data, plus teman-teman juga sudah bayar transfer untuk pembayaran asuransi BPJS ketenagakerjaan, teman-teman bawa semua hasil buktinya ya, bukti pembayaran BPJS dan hasil pendaftaran. Jadi nanti kalau setelah selesai daftar, teman-teman akan menerima layar, jadi kayak ada semacam layar konfirmasi kalau teman-teman itu udah daftar seperti itu. Nah itu nanti harus di print dan dibawa ya ke kantor BPN 2 TKI atau BP 3 TKI atau sebagainya seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman tinggal pergi menuju ke kantor yang mengurusi EKTKLN, BP 3 TKI, LP 3 TKI, P4 TKI, LTSA dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa pilih aja kantor mana yang terdekat dari tempat teman-teman tinggal sekarang seperti itu. Di bawah semuanya ya, termasuk ya paspor, kemudian kontrak kerja dan semua dokumen-dokumen yang diperlukan teman-teman bawa aja gitu untuk jaga-jaga kalau nanti diminta seperti itu, termasuk KTP juga ya dan fotokopi. Dan di situ yang terpenting yaitu bukti pendaftaran ya, setelah daftar di Siskot KLN tadi yang sudah di print, kemudian bukti transfer juga untuk pembayaran asuransi BPJS jangan sampai lupa dibawa. Setelah itu teman-teman tinggal urus, datang ke kantor dan mengurus. Ikut aja
caranya di sana, ikuti prosedurnya. Setelah selesai nanti teman-teman akan mendapatkan istilahnya EID ya, semacam kartu digital tapi lewat ya semacam kartu atau kayak tanda pengenal EID, itu EKTKLN namanya. Seperti itu. Nanti jika sudah selesai, dari biasanya sih pihak kantor BPN 2 TKI atau BP 3 TKI-nya itu akan ngasih print-printan ya sama teman-teman, dan print-printan itu nantinya akan dibawa untuk salah satu persyaratan membuat visa. Seperti itu. Oke. Langkah berikutnya yaitu teman-teman harus membuat visa. Syarat dokumennya apa saja di sini ya untuk bikin visa? Yang pertama pasti teman-teman harus pegang paspor ya, jangan sampai lupa. Kemudian formulir permohonan visa. Jadi teman-teman harus sebelumnya mengisi dulu formulirnya. Formulirnya nanti bisa teman-teman download langsung di websitenya ya. Di websitenya nanti akan saya tulis di sini untuk websitenya bagaimana cara mendapatkan formulir permohonan visa. Kemudian diisi sejujur-jujurnya. Kemudian selain itu dokumen yang dibawa adalah selain paspor dan formulir permohonan visa, yaitu pas foto ukuran 4,5 cm x 4,5 cm. Latar belakangnya tanpa latar belakang sih ya, jadi mungkin sebisa mungkin putih ya, lebih baik gitu, karena tidak boleh ada editan sama sekali dan tidak boleh di foto lama, jadi harus foto baru dan tanpa edit dan tidak tanpa latar seperti itu. Kemudian fotokopi KTP juga diperlukan ya, dan eligibility asli plus fotokopi eligibility-nya. Kemudian print out yang EKTKLN tadi ya, yang didapatkan dari kantor BPN 2 TKI. Kemudian ada lagi tambahan kalau misalnya untuk Toko Tegino, mungkin semuanya sih saya pikir nggak Toko Tegino aja. Kalau misalnya Kensuse juga ya, itu sekarang karena memang lagi musimnya pandemi corona, jadi semua itu harus mengisi kuesioner ya. Kuesionernya bisa didapatkan pada website juga. Di situ nanti kayak ada nama-nama, apakah teman-teman ini, apakah Anda pernah mengunjungi negara-negara di bawah ini, tulisannya seperti itu. Ada negara Indonesia, ada negara mana saja, itu semua ditulis. Nah, teman-teman harus melingkari negara tulisannya Indonesia, karena memang teman-teman itu ada di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin negara atau yang dituju itu tahu kalau misalnya kita itu pernah mengunjungi negara mana aja gitu. Sebenarnya sih gampang ya untuk masalah kuesioner. Dan setelah terakhir adalah dokumen tambahan untuk Toko Tegino, yaitu resident track. Nah, resident track mungkin di sini untuk anak-anak atau untuk teman-teman yang Kensuse mungkin dulu nggak ada namanya resident track. Tapi saya nggak tahu ya kalau saat ini apakah semuanya ada atau tidak. Tapi yang pasti Toko Tegino itu perlu resident track. Nah, resident track itu di website juga ada contohnya. Bisa dilihat. Kemudian nanti biasanya yang mengurusi itu adalah kalau misalnya teman-teman masuk Toko Tegino-nya lewat LPK, ya teman-teman minta tolong untuk LPK yang mengurusi resident track. Nanti dari pihak LPK akan mengirimkan ke perusahaan di Jepang. Jadi perusahaannya itu nanti ada tanda tangannya. Jadi ngasih tanda tangan di bagian resident track dan menerangkan tujuan teman-teman itu ke Jepang buat apa, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lewat bantuan LPK atau lewat Torokusieng. Kalau misalnya teman-teman punya langsung bisa berhubungan komunikasi dengan Torokusieng yang di Jepang, lebih baik gitu, karena biasanya yang mengurusnya adalah Torokusieng. Jadi memang agak ribet, tapi memang ini persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah terkumpul semua dokumennya, langsung urus di kantor kedutaan ya, kantor kedutaan besar Jepang. Tergantung daerah masing-masing teman-teman di mana gitu ya. Antara 1 sampai 2 minggu nanti visanya jadi teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah visanya jadi, teman-teman nanti akan menerima, yaitu ya pastinya dapat visa ya, sudah ada yang tertempel di paspor, itu sudah pasti. Kemudian dokumen resident track yang sebelumnya untuk resident track itu 2 lembar yang dimasukkan untuk pembuatan visa. Nah, yang 1 lembar itu akan dipegang oleh
kedutaan Jepang, dan yang satu lagi akan dikembalikan ke kita setelah visanya jadi, seperti itu. Jadi kita akan menerima visa dan menerima kembali resident track. Nah, di sini resident track juga tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya di kedutaan Jepang di Jakarta, waktu itu saya di kedutaan Jepang di Jakarta, resident tracknya nanti ntar dicap, ada capnya juga gitu, ada cap dari kedutaan Jepang seperti itu. Nah, tapi kalau ada juga teman saya yang bukan di kedutaan sih, mungkin di daerah lain ya, untuk pembuatan visanya dia tidak dicap, tapi itu tidak masalah. Yang penting kita tetap punya dokumen resident tracknya masih ada gitu kan, satu kopian untuk kita, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita sudah punya visa di tangan ya, jangan lupa untuk scan lagi ya, visanya itu kita scan lagi, kemudian kita upload hasil scannya itu di website Siskot KLN juga. Nanti sini akan saya tuliskan alamatnya ya untuk upload visanya. Jadi tujuannya apa? Kita itu dianggap sudah siap untuk berangkat ke Jepang. Jadi untuk pihak BPN 2TKI-nya itu menerima laporan kalau kita itu sudah siap pergi ke Jepang, seperti itu. Jadi setelah menerima visanya itu harus diupload lagi, di-scan dulu ya, kemudian diupload, dan akan menerima namanya KTKLN. Kalau sebelumnya kan EID ya, sebelumnya EID, setelah mendapat visa di-scan kemudian diupload akan mendapatkan KTKLN. Nah, kartu KTKLN ini yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi jangan sampai bingung ya, perbedaan antara EID yang sebelum dapat visa dan KTKLN setelah dapat visa. Nah, seperti itu. Kemudian kartu KTKLN-nya dicetak aja, kalau bisa dijadikan kartu, tapi kalau enggak ya mungkin ada print-printan seperti itu supaya kita ada bukti kalau kita sudah mengurus KTKLN. Langkah selanjutnya, jika kita sudah menerima kartu KTKLN ya dan sudah dapat visa tadi, langkah selanjutnya itu kita menentukan tanggal keberangkatan. Nah, untuk menentukan tanggal keberangkatan ya pastinya kan kalau kita sebagai pekerja biasanya kan hanya menerima dari pihak Jepangnya itu kita dapatnya kapan. Misalnya sudah ditentukan tanggalnya berapa. Nah, di situ ada syarat lagi karena memang masih pandemik corona ya gitu. Kita harus tes PCR. Nah, tes PCR mungkin yang teman-teman juga udah tahu ya, tes PCR itu kan kalau di Indonesia harus masukin kayak semacam cotton bud gitulah, pokoknya kayak alat panjang gitu tapi dia bisa elastis katanya, masuk ke sini, ke hidung dan ke mulut, seperti itu wajib dilakukan. Dan hasil tes PCR-nya itu dilakukan intinya sebelum berangkat, jadi paling lambat 72 jam sebelum sampai di Jepang. Jadi teman-teman harus melakukan tes PCR atau swab yang hasilnya itu terhitung dari awal pertama kali ambil tes PCR-nya dalam waktu 72 jam itu teman-teman harus sampai di Jepang. Jadi sebelum 72 jam lewat itu sudah harus sampai di Jepang, terhitung dari mulainya tes PCR, seperti itu. Kalau saran saya itu misalnya contoh aja sih ya, kan tes PCR di Indonesia itu kan banyak ya rumah sakit yang bisa tes, tapi mungkin mending kita tuh cari tempat rumah sakit atau semacam klinik juga boleh sih sebenarnya ya. Pokoknya intinya yang bisa dipercaya lah gitu. Karena banyak banget kejadian yang di Indonesia itu dites negatif gitu, tapi sampai di Jepang kan dites PCR ulang lagi, itu banyak yang hasilnya positif, yaitu amit-amit jabang bayi lah intinya. Jangan sampai teman-teman nanti kayak gitu ya, mungkin mahal sedikit nggak apa-apa, tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu loh hasilnya. Kalau untuk saya pribadi, anggaplah misalnya berangkat tanggal 2 gitu ya, berangkat ke Jepangnya, sampainya itu kan berangkat 2 malam ya, pokoknya malam lah gitu, terus sampai tanggal 3 otomatis. Nah, saya ambil tes PCR-nya itu 1 hari sebelum keberangkatan, dan hasilnya itu saya juga minta yang 1 hari gitu. Jadi hasilnya itu bisa dilakukan, bisa keluar itu adalah 1 hari gitu kan. Jadi misalnya tanggal 1 tes PCR pagi, hasilnya itu malamnya tanggal 1. Nah, mungkin
jelek-jeleknya kalau misalnya ada sesuatu hal hasilnya itu tidak bisa on time misalnya. Nah, kita masih ada waktu besoknya tanggal 2 pagi untuk istilahnya mendapatkan hasil itu gitu. Kalau misalnya berangkatnya tanggal 2 malam, ya pada saat itu saya malam hari. Nah, jadi hitungannya tanggal 1 PCR, tanggal 2 berangkat, tanggal 3 sampai Jepang. Nah, mungkin teman-teman bisa hitung-hitung sendiri ya gimana enaknya gitu. Karena ini juga agak ngetrik lah gitu. Kalau misalnya kita salah perhitungan, akibatnya juga bisa fatal, karena selain nanti hasil kita nggak akan terpakai, jadi kita sampai di Jepang itu karena hasilnya itu sudah tidak valid harus ulang lagi tes seperti itu. Jadi mendokusai gitu loh. Oke, sampailah saat dimana yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu keberangkatan. Nah, hari keberangkatan telah sampai. Teman-teman jangan sampai lupa dengan dokumen-dokumen apa saja dan hal yang perlu dipersiapkan, itu lumayan banyak ya. Yaitu pertama ada paspor, yaitu pastinya visa juga nempel ya. Kemudian kontrak kerja jangan sampai lupa. Kemudian tiket pesawat ya, pesawatnya nanti naik apa. Kemudian hasil PCR otomatis yang negatif lah ya hasilnya. Kemudian resident tracknya itu yang hasil dari kita terima pada saat kita menerima visa ya pada saat itu. Ya, jadi dokumen yang perlu wajib kita bawa pada saat itu adalah 5 ini. Oke. Kemudian ada lagi dokumen yang kita terima di bandara, yaitu nanti pada saat sebenarnya ini dokumen ini satu namanya sih kuesioner ya. Setelah kita check in nanti kita akan diberikan semacam kuesioner ya. Nanti di situ ada semacam barcode. Jadi teman-teman tinggal pakai handphone aja. Kalau misalnya handphonenya ada barcode-nya, untuk bisa baca scan barcode tinggal di scan aja, terus masuk ke websitenya. Kalau misalnya nggak ada ya tinggal diketik aja websitenya, ditulis ya, terus ketik dan masuk ke website yang ada di tulisannya di dalam kertas kuesionernya. Di situ teman-teman isi dulu semuanya. Sebaiknya sih saya saranin isi sebelum berangkat. Jadi ngisinya itu di bandara di Indonesia gitu. Kenapa? Sebenarnya sih nggak masalah kalau dikerjakan di bandara di Jepang. Cuman jika kakaru banget ya, pada saat sampai di Jepang itu kan kita repot ngurus ini ngurus itu, kita belum mengisi kuesioner, gitu pasti kita suruh stop dulu. Karena itu kuesioner berhubungan dengan apa ya? Ini sih berhubungan dengan COVID ya, dengan corona gitu. Jadi orang bandara di Jepang juga tidak akan bisa menerima kita kalau kita belum ngisi kuesioner. Jadi sebaiknya sih kita isi dulu di bandara di Indonesia seperti itu. Dan jangan lupa sih untuk alamat nanti kita tuh di Jepangnya itu mau karantina di mana gitu. Jadi nanti ditulis itu kayak tempat tujuan di Jepangnya di mana, kemudian karantina nanti mau di mana. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, teman-teman tanya ke LPK atau ke Torokushien-nya, nanti saya tinggalnya di mana seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk menyertakan nomor telepon, karena itu penting, nomor telepon di Jepang ya, seperti itu. Jika sudah semua kuesioner diisi, nanti teman-teman kalau lewat HP ya kan, ngisi lewat HP, di screenshot aja. Jadi nanti akan ada tulisan kalau sudah apa namanya itu sudah selesai gitu kan, dan di screenshot untuk nanti diperlihatkan kepada petugas di bandara di Jepang pada saat sampai nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mengisi kuesioner, teman-teman juga mungkin disarankan ya, mungkin harus ya, mungkin ya saya lihat sih harus teman-teman install yang namanya aplikasi COCOA, COCOA. Jadi itu aplikasi untuk mendetek orang-orang yang istilahnya mungkin pernah pernah berhubungan atau dekat dengan orang yang pernah kena corona seperti itu. Jadi semacam apa ya, aplikasi pelindung kalau misalnya kita dekat dengan seseorang yang berhubungan dengan corona, katanya sih akan mendetek seperti itu, mendeteksi atau mungkin dengan bunyi-bunyi atau gimana sih juga kurang paham. Karena saya pakai tidak ada deteksi apa-apa. Jadi alhamdulillah memang pada saat itu mungkin memang semuanya negatif ya gitu. Jadi nggak ada, saya nggak bisa melihat bedanya ketika ada atau nggak ada seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman harus install aplikasi COCOA tulisannya ya gitu. Dan
kemudian Google Map. Jadi nanti pada saat menggunakan instalasi Cocoa itu teman-teman otomatis kan mengaktifkan Google Map. Nah, itu Google Map juga harus ada. Selain itu juga Line ya, jadi aplikasi Line. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya, download juga Line, karena itu ada hubungannya nanti pada saat kuesioner gitu. Jadi teman-teman itu nanti bisa dihubungi dengan Line pribadi atau ke nomor telepon ke teman-teman yang tulis di alamat pada saat nanti mau karantina di mana, kan ada nomor teleponnya. Nah, itu sebagai caranya komunikasi antara pemerintah ya, misalnya instansi kesehatan COVID yang di Jepang nanti menghubungi kita itu gimana caranya gitu. Apakah lewat telepon kantor atau yang tempat karantina kita, atau lewat Line pribadi kita. Itu pilih salah satu aja sih kayak gitu. Yang penting kita siapkan aja aplikasi itu ya. Jadi ada Cocoa, Google Map, dan Line seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal naik pesawat dan sampailah kita di Jepang. Ya, jadi teman-teman mau turunnya di Kansai ya, di Osaka atau di Narita, itu tergantung ya tujuannya nanti. Cuman pada saat itu kalau saya sih pribadi di Narita gitu, di Ibaraki Ken ya. Narita Chiba atau Ibaraki ya, saya lupa. Ya pokoknya saya sampai di Narita Kuko ya pada saat itu. Dan saya ingat pada saat itu setelah turun saya langsung ada ya jalan sebentar ya, dan di situ harus ngantri dengan teman-teman lain karena memang banyak sekali yang mau masuk ke Jepang. Dan langsung proses selanjutnya yaitu proses pengisian kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah kuesioner yang tadi saya bilang, yang sebelumnya sebaiknya dikerjakan di bandara di Indonesia. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita belum kerjakan di bandara di Indonesia, kita harus kerjakan pada saat itu juga. Jadi agak mendoku saya. Pasti kan kita bawa tas, kita bawa apalah, udah capek habis bangun tidur atau gimana, mungkin pegel atau gimana, tapi kalau kita belum menyelesaikan yang kuesioner, itu kita wajib mengisi dulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengisi, yang sudah mendapatkan bukti kuesionernya, itu nanti ada petugas tinggal tunjukin aja, saya udah ngisi loh gitu. Nah, nanti kalau sudah, teman-teman akan digiring lagi ke tempat selanjutnya, yaitu untuk tes PCR. Nah, saya bisa bilang tes PCR atau tes COVID lah ya gitu, karena caranya sedikit berbeda tapi unik gitu. Kalau di Indonesia kita tes PCR lewat hidung ya, lewat hidung dan mulut gitu. Kalau hidung kan mungkin tidak kerasa sakit atau gimana sampai pedih, dan di mulut juga mungkin ada yang sampai muntah atau gimana. Tapi saya berpikir aduh jangan-jangan kayak gitu lagi. Tapi ternyata di Jepang itu unik ya, sekaligus benri banget, karena kurang lebih hanya 1 jam itu hasilnya langsung keluar. Nah, pada saat itu ada petugas yang bilang saat ini saya harus tes gitu. Oh, saya udah paham tes PCR. Cuman saya bingung ketika petugas itu ngomong Ruda katanya. Ruda, saya bilang gitu. Terus dia bingung, akhirnya dia ganti kata-katanya menjadi Saliva. Oh, Saliva. Saya langsung di situ ingat kalau Saliva itu ludah gitu. Nah, ternyata petugasnya itu mencoba ngomong bahasa Indonesia ludah gitu, tapi karena memang bahasanya mungkin nggak bisa ngomong L ya, susah, jadi ngomongnya rudah, maksudnya ludah seperti itu ya. Jadi oke, saya pertamanya bingung, cuman ya udah akhirnya saya lakuin. Di situ ada, jadi saya dikasih tabung kecil ya, semacam panjang seperti ini, dan di situ ada garis. Nanti tugas kita yaitu harus mengisi tabung itu dengan air ludah, air liur kita. Nah, pada saat itu saya bingung di mana gitu kan, apa langsung bagaimana. Terus saya diantarkan ke sebuah kayak bilik ya gitu, kayak semacam ruangan-ruangan gitu, disekat-sekat gitu. Si A di situ, si B di situ gitu. Dan di situ uniknya saya melihat di dalam di dindingnya itu ditempel gambar buah jeruk dan buah ume yang asam banget, itu yang terkenal di Jepang gitu loh. Nah, kalau saya sih nggak ngaruh lah gitu, maksudnya kalau misalnya masalah biar ludahnya keluar banyak tuh ngelihat jeruk dulu atau ngelihat ume dulu gitu, kalau menurut saya
agak kurang, nggak terlalu ngaruh, cuman oke lah gitu. Itu bantuan mungkin orang Jepang berpikir supaya kita tuh ngelihat gambar jeruk terus langsung kayak keluar air liurnya biar kita cepet gitu loh, mungkin kayak gitu maksudnya. Tapi kalau saya pribadi nggak ngaruh gitu, tapi wajib kita apresiasi untuk usahanya ya, membantu kita gitu. Ya terus terang waktu itu saya agak kesulitan karena memang saya bangun tidur ya Pak, sampai di Jepang itu pagi, dan kerongkongan ini, tenggorokan ini rasanya agak haus gitu, jadi otomatis air liur saya kurang malahan gitu, jadi sulit keluar lah gitu. Cuman saya sekuat ya, agak jikang kakaru ya, agak sedikit lama, tapi lama kelamaan berhasil ya, sudah terkumpul terus dibawa ke tempat untuk menaruh ya itu alatnya, seperti itu. Mungkin tips aja buat teman-teman, sebelum turun dari pesawat minum aja dulu gitu. Jadi pada saat turun dari pesawat nanti pada saat tes ludah itu setidaknya sudah ada bantuan sedikit supaya nggak sulit banget lah ngeluarin ludahnya, seperti itu. Setelah selesai kita suruh duduk dulu, terus nanti ada petugasnya yang nyuruh kamu duduk sini. Ya udah saya duduk aja dan saya tunggu dipanggil. Akhirnya giliran saya, dan saya kayak semacam uketsuke ya, kayak loket gitu. Nah di situ banyak sekali dipertanyakan kayak kamu ke Jepang mau kemana, terus berapa lama, terus istilahnya nanti tinggalnya di mana, itu yang paling penting ya. Jadi nanya tempat tinggalnya nanti di mana, dan mau karantina 14 hari awal di Jepang itu di mana, itu harus jelas gitu ya. Yang pasti kita harus tahu alamatnya dan nomor telepon, jadi ada orang yang bertanggung jawab kalau misalnya kita kenapa-napa, yang ditelepon nomor itu. Nah itu, jadi teman-teman harus tahu ya pada saat itu. Setelah selesai semuanya dikonfirmasi, nanti kita suruh kembali lagi ke tempat duduk yang lain ya, dan itu kita kasih nomor. Jadi ada nomor di kayak stiker gitu ya di dalam, pokoknya ada dokumen yang dikasih. Nah di situ kita banyak banget dapat dokumen yang berhubungan dengan COVID ya gitu. Jadi ada juga kertas yang tulisannya kita seolah-olah tuh kita orang yang siap untuk dikarantina gitu. Jadi ada tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang lah, campur gitu. Itu dokumennya banyak sekali. Nah kita harus pasang telinga nih. Kenapa? Karena nanti petugasnya akan memanggil nomor itu dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pemahaman bahasa Jepangnya kurang, ya bahasa Inggrisnya harus dipakai. Dan kebalikannya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang, ya pasti bahasa Jepangnya harus dipakai. Jadi angka dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris itu penting ya pada saat itu. Jangan sampai ketinggalan. Jadi misalnya 0191 berarti ya 0191 misalnya gitu. Terus tinggal kalau udah dipanggil kita langsung datang, dan disitulah momen yang bikin saya deg-degan. Ya kenapa? Karena pada saat dipanggil itu hasil tes PCR kita ya, tes COVID yang dari ludah itu hasilnya sudah ada gitu. Apakah positif, apakah negatif? Alhamdulillah banget hasil saya negatif. Jadi langsung lega banget ya, saya bersyukur banget. Alhamdulillah berarti saya juga aman sampai Jepang tuh negatif gitu. Jadi itu momen yang mendebarkan kedua gitu. Dan setelah itu kita bawa dokumen dan masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu adalah proses fingerprint. Jadi kita juga kayak kayak difoto sama cap jari juga ya untuk masuk ke Jepangnya, dan disitulah mulai proses pembuatan Zairyukado atau KTP gitu. Jadi kita serahin aja semua dokumen yang kita bawa ke petugas, nanti petugasnya bakal cek sendiri, dan berapa menit kemudian ngasih kartu Zairyukado. Mungkin agak sedikit berbeda Zairyukadonya karena alamatnya alamat rumah mungkin masih kosong, karena memang kita ibaratnya harus karantina dulu 14 hari. Mungkin setelah karantina baru diperbaharui atau bagaimana ya, seperti itu ya nanti Zairyukadonya. Intinya setelah dapet langsung kita keluar dan menuju ruang berikutnya, yaitu ruang pengambilan koper. Nah setelah ngambil koper kita keluar dan kita akan melihat Jepang. Ya, omedetou gozaimasu, teman-teman sudah sampai di Jepang. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya jelimet ya, atau terlalu banyak, karena memang saya mencoba untuk secara detail menjelaskan. Semoga bermanfaat tutorial dan
trik-trik ya dari saya. Mudah-mudahan juga bisa teman-teman share juga ke teman-teman lain ya, supaya saling membantu seperti itu. Jadi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa membantu semuanya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ja, mata ne. Arigatou gozaimasu.